Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya, memberikan kesempatan pada saya untuk bersama-sama kita mengaji, bersama-sama kita belajar. Sebelum kita mulai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara kita, yaitu Halal Bihalal, reuni seluruh santri jamaah alumnus Ponpes TKN Al-Mubarak. Langsung saja, dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua guru kita, wabil khusus guru kita semua, Abah Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanadi Kartakusuma, semua orang tua kita, semua keluarga kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa bihi aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain ila anqal. Sebelum membahas tentang inti, sedikit saya kutipkan sebuah hikam dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la tatruki dzikra li'adami huzuri qalbika ma'allahi fihi, li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin, wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin, wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. La tatruki dzikra, janganlah engkau sekali-kali meninggalkan zikir, li'adami huzuri qalbika ma'allahi fihi, karena hadirnya hatimu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak engkau temukan. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, karena kelalaianmu dari adanya zikir kepada Allah itu lebih parah, min ghaflatika, daripada kelalaianmu fi wujudi dzikrihi, dalam wujud zikirnya. Maka fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadatin. Semoga, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat dirimu dari zikir, dan dalam zikir ini engkau masih dalam keadaan lalai, menuju kepada zikir ma'a wujudi yaqadatin, zikir dan engkau sadar, engkau bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min zikrin ma'a wujudi yaqadatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin, dan dari zikir dengan adanya kesadaran bahwa engkau adalah orang yang berzikir, kepada zikir yang engkau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, dan dari zikir bersama dengan adanya hadir bersama Allah kepada zikir dan engkau ghaibah, engkau lenyap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bahas pada malam hari ini
adalah tentang zikir, dan zikir sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, az-zikru ruknun qawiyyun fit tariq wa ajma'u ala anna umdatat tariq al-iktsara min dzikrillahi azza wa jalla. Para ulama telah sepakat bahwasanya dasar utama di dalam thariqah itu adalah al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Lalu zikir yang bagaimana? Tentu adalah zikir yang bersanad. Oleh karenanya banyak orang yang berzikir, dan ketika berzikir dia itu lalai kepada Allah. Hatinya berzikir, tapi lisannya berzikir, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah. Itu masih mending daripada orang yang tidak mau zikir sama sekali. Kenapa? Karena ada harapan di situ. Allah Ta'ala masih membuka kesempatan bagi kita semua. Kita selagi masih mau berzikir kepada Allah, meskipun kita lalai kepada Allah, tidak masalah. Karena mungkin dari keistiqomahan kita dalam berzikir kepada Allah, meskipun belum merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin keistiqomahan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena adanya keistiqomahan itu, kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan zikir yang masih lalai kepada Allah menuju zikir yang merasakan hadir bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian zikir itu banyak tingkatan. Dari tadi zikir, ketika dia berzikir dia itu masih lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan yang pertama, masih mending lah, karena kita masih mau berzikir. Kemudian tingkatan yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, tingkatan yang kedua adalah zikir bersama, dalam keadaan dia sadar bahwa dia berzikir, sadar bahwa ketika dia berzikir dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang banyak dosa. Ketika berzikir kepada Allah, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang hina, sadar bahwa dirinya itu adalah orang yang memiliki hati yang kotor, hati yang penuh dengan ujub, hati yang penuh dengan takabur, hati yang penuh dengan kesombongan. Sadar seperti itu untuk tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah zikrin ma'awujudi hudurin, adalah zikir. Ketika dia berzikir, dia merasakan kehadiran dirinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk tingkatan ketiga. Ya tentu sulit kalau kita menyandarkan kepada diri sendiri, sulit dilakukan. Karena apa? Yang namanya orang yang menyandarkan kepada dirinya sendiri berarti dia adalah orang yang sombong. Orang yang sombong berarti di dalam hatinya, di dalam dirinya masih ada penyakit. Kalau orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berzikir dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah itu dia akan memiliki sifat tawadu kepada sesama manusia, bahkan tawadu kepada manusia yang paling bejat sekalipun. Itu efek dari orang yang berzikir. Orang yang berzikir, dan ketika berzikir dia sadar, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima adalah
ghaibatin amma siwal madhkur, yaitu orang yang lenyap dari selain Allah. Bagaimana orang yang lenyap dari selain Allah Ta'ala? Apakah dia tidak melihat orang-orang yang di sekitarnya, bahwa orang-orang yang di sekitarnya itu adalah makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan penyakit, yang penuh dengan kesalahan? Apakah seperti itu? Tidak. Orang yang lenyap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan orang yang majdzub. Bagaimana orang yang majdzub? Apakah di dalam dirinya, di dalam pikirannya, di dalam akalnya itu seperti orang yang gila? Tidak. Akalnya tetap normal. Akalnya tetap normal, tetapi dia itu tidak bisa mengatur apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia perbuat, apa yang akan dia laksanakan. Tidak bisa mengontrol. Itulah gambaran dari orang yang majdzub. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Inaratud Duja, yang merupakan syarah dari kitab Tanwirul Hijah Nazam Safinatun Najah, karya dari Kiai Ahmad bin Siddiq Al-Lasmi Al-Pasurwani, di halaman akhir, di halaman 207 sampai 209, Syekh Ahmad bin Siddiq mengatakan, walazimit taqwa wa ahlahas sahib fawid ilallahi wa sallim manjudid. Walazimit taqwa, dan lazimilah, konsistenlah kita kepada ketakwaan. Satu. Yang kedua, wa ahlahas sahib, dan orang-orang yang ahli takwa, bersahabatlah kepada mereka. Berarti yang pertama, kita harus melazimi sifat ketakwaan, dan yang kedua, kita harus bersahabat kepada orang-orang yang takwa. Bagaimana orang yang takwa? Orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki hati yang bersih, tidak julid, tidak jahat kepada sesama, tidak jahat kepada dirinya, tidak jahat kepada orang lain, dan di dalam hatinya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang takwa, itu sama dengan para kekasih Allah. Itu untuk poin yang pertama. Nah, kemudian bagaimana ketika kita berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang majdzub, yang tadi kontrol dalam dirinya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Pasurwani, fawid ilallahi, pasrahkanlah kepada Allah, berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasallim manjudib, dan pasrahkanlah, serahkanlah, menyerahlah kepada orang yang majdzub. Jadi seandainya kalau suatu hari kita bertemu dengan para wali-wali Allah Ta'ala yang majdzub, kalau dulu di Banten ini ada Syekh Ashtari Cakung, wali majdzub, ada Mama Harun, Mama Hamzah Harun Kuranten, wali majdzub, dan juga wali-wali yang lain. Jadi banyak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang majdzub. Nah, sehingga orang yang seperti ini bagaimana? Nah, di sini tadi Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Makki rahimahullahu ta'ala memberikan komentar atas nadam tersebut. Fasallim ma yaqa'u fi mulkihi min ahwali man judiba minal arifin. Maka engkau berpasrah dirilah, serahkanlah apa yang terjadi dalam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa ahwal, yang berupa keadaan-keadaan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ahli ma'rifat, orang-orang yang dekat, yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dari kalangan para ahli arifin, dari kalangan para wali-wali majdub. Bahwa mereka bagaimana? Bisyuhudil haq, mereka telah menyaksikan Allah. Yang namanya menyaksikan bukan berarti disaksikan dengan indera, panca inderanya, melihat dengan mata misalnya, tidak ya, karena Allah itu atau mata kita itu tidak mampu untuk melihat Allah. Jangankan Allah, sahabat Nabi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada akhir umurnya beliau itu melihat Malaikat Jibril memperlihatkan diri kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Langsung seketika itu juga setelah melihat cahayanya para malaikat, Ibnu Abbas langsung buta. Itu malaikat loh yang baru dilihat, belum Allah. Jangankan kita yang manusia biasa, Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Faqala ta'ala, faqala lan tarani walakin indur ilal jabali. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah taala menyebutkan, engkau wahai Musa tidak akan dapat melihat diriku. Tidak akan melihat diriku. Kenapa? Ya karena jasad manusia itu fana. Jasad manusia itu tidak mampu untuk melihat Allah, sehingga para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan rohaninya, dengan ruhnya. Karena kualitas ruh yang mereka miliki itu sudah memiliki kualitas yang sangat bagus. Mereka tidak bisa, yang di dalam dirinya tidak lagi ada penyakit-penyakit hati, tidak pernah sombong kepada yang lain, tidak pernah pamer, tidak pernah ujub, sehingga mereka bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Faghaba, orang-orang yang seperti ini lenyap dari dirinya sendiri, bukan tidak sadar, tetapi dia tidak bisa mengontrol tadi. Faghaba hatta an nafsihi, dia lenyap bahkan dari dirinya sendiri karena tidak mampu mengontrol apa yang akan dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang akan dia ucapkan. Kenapa? Idil ghaibu an nafsihi la lauma alaihi. Ya karena orang yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa, tidak boleh untuk dicaci. Sehingga wali-wali majdub ketika dia bertemu dengan seseorang kemudian memarahi, kamu gini. Apakah hal itu bertentangan dengan syariat? Belum tentu. Karena yang memerintahkan dirinya untuk mengucapkan seperti itu, untuk berbuat seperti itu adalah Allah. Sehingga dengan kita bertemu dengan para wali-wali Allah Ta'ala yang majdub, dia sudah pasrah kepada para wali majdub. Jangan sekali-kali kita mengomentari para wali-wali majdub, karena itu bahaya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka saya mengizinkan kepada kalian semua untuk memusuhinya. Orang-orang yang tidak suka dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu layak dimusuhi, kata Allah Ta'ala. Nah sehingga di sini kama qala al-arif, sebagaimana Imam Abdul Karim Al-Jili rahimahullahu Ta'ala menyebutkan, wa ba'dal fana fillahi kun kaifama tasya fa'ilmuka la jahlun wa fi'luka la wizru. Dan setelah seseorang itu sudah mencapai fana, sudah melebur dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kun kaifama tasya, jadilah engkau sebagaimana apa yang engkau inginkan. Sudah tidak lagi berlaku hukum-hukum syariat kepada dirinya. Dalam arti yang haram bukan berarti yang haram boleh dilakukan, bukan. Karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengucapkan apa yang harus diucapkan, untuk berbuat apa yang harus diperbuat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak hal yang seperti itu. Maka ilmunya orang yang dalam keadaan majdub
kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ilmuka la jahlun. Ilmunya itu bukan atas dasar dirinya tidak tahu. Wa fi'luka la wizru. Dan perbuatanmu ketika engkau sudah dalam keadaan fana tidak ada dosa. Kalau berbicara hukum syariat, ada hukum halal, ada hukum haram, haram, makruh, jaiz, mubah dan makruh. Itu kan bagi orang yang normal, mukallaf. Orang yang mukallaf adalah orang yang bisa mengontrol akalnya dan dia dalam keadaan sehat. Sementara dia atau seorang wali majdzub akalnya normal, tetapi karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya berarti tidak ada dosa. Nah, nanti oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki akan dijelaskan alasannya kenapa. Nah, sehingga faman lam takun muttasifan bi adabi syariatil mutahharah, barang siapa yang ketika dalam keadaan majdzub itu dia tidak memiliki sifat, tidak melaksanakan adab-adab syariat yang disucikan, kemudian wadda al-hal, dia mengaku bahwa dirinya sedang dalam keadaan ghaibah, dalam keadaan majdzub, dalam keadaan fana, maka bagaimana sikap kita? Nah, kata Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, fatrukhu, biarkan dirinya, terserah mau buat apapun, mau berbuat apapun silahkan. Sehingga kita tidak boleh mencaci maki dirinya, tidak boleh menyalah-nyalahkan dirinya. Orang wali majdzub tadi, ya kita biarkan saja. Karena apa? Fa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau memang dia ini berpura-pura menjadi seorang wali yang majdzub, maka dosa berbohongnya itu akan ditimpahkan kepada dirinya. Dan sebaliknya, wa in yaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau apa yang dia akui itu adalah benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ia janjikan itu akan terjadi. Nah, sehingga ngetesnya gampang, atau cara mengetahui kebenarannya itu gampang. Apa yang dia ucapkan, kalau memang terjadi, oh berarti benar dia jadbahnya, benar fananya, benar ghaibahnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak benar, belum terjadi sampai dia meninggal, nah berarti apa yang diucapkannya, apa yang dia perbuat itu cuman pengakuan gitu. Nah, sehingga lakin ma'al inkari bi qalbika, lakin ma'al inkari fi ma waqa'a mukhalifan lil amri hifdzan masyra'a. Tetapi ma'al inkari, seandainya jika seorang wali majdzub ini melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat, ya tetap dalam hati kita saja mengingkarinya. Ya misalkan ketika dia membuka kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri orang yang di sekitarnya, ya menurut syariat kan tidak boleh. Tapi karena dia dalam keadaan majdzub, ya sudah, pengingkaran itu hanya ada di dalam hati, tidak boleh diucapkan, karena ranahnya beda antara ranah syariat dengan ranah hakikat, beda. Dan itu tidak akan sinkron. Menghukumi syariat dengan hakikat tidak bisa, menghukumi hakikat dengan ilmu syariat juga sama, tidak bisa. Ya, sehingga hal ini karena sifatnya adalah kerohanian, ya maka cara menghukuminya dengan hukum rohani, ilmu tasawuf misalnya, ilmu thariqah, ilmu hakikat dan yang lainnya begitu. Lakin ma'al inkari fi ma waqa'a mukhalifan lil amri hifdzan masyra'. Jadikanlah hal ini sebagai sebuah metode dalam menyikap, dalam bersikap kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang majdzub, ketika mereka melakukan suatu hal, suatu perbuatan yang secara zahir bertentangan dengan syariat, tetapi secara hakikat itu sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Hifdzan masyra'a, dan jadikanlah hal ini sebagai jalan.
beliau Syekh Muhammad bin Husain Al-Maliki rahimahullahu ta'ala melanjutkan, ba'da an ta'rifa anna wuqu'al ma'asi min ahli al-haqiqati alladhina yattali'una al-ghaiba fayushahiduna al-amra mubraman bil ma'siyati fayuqdimuna alaihi imtithalan lil mubram listihalati takhallufihi. Karena kita tahu bahwa terjadinya kemaksiatan dari ahli hakikat, yang mana mereka itu mengetahui tentang hal-hal yang gaib, dan tentunya mereka menyaksikan satu perkara, satu urusan secara hakiki, secara qada mubram ketentuan Allah Ta'ala yang pasti, karena Allah Ta'ala sudah menentukan bahwa dirinya akan melakukan maksiat dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, hakikatnya mereka adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Karena kalau berbicara tentang qada dan qadar, qada ada yang mubram dan mu'allaq. Yang mubram, di mana mubram ini tidak bisa dirubah sedikit pun, kemudian mu'allaq itu bisa dirubah melalui doa dan lain sebagainya. Kalau yang mubram ini tidak akan bisa berubah. Karena tidak bisa berubah, Allah Ta'ala sudah menentukan mereka yang dalam keadaan majdzub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang majdzub, yang mereka sudah sirna di dalam cinta kepada Allah, dan Allah memerintahkan mereka untuk melakukan maksiat, itu pasti akan terjadi dan tidak akan terhindar. Tidak bisa listihalati takhallufihi, tidak akan bisa, mustahil untuk tidak terjadi. Sehingga para wali-walinya Allah Ta'ala yang majdzub, faqudumuhum alal ma'siyah bil ikrah, maka mereka ketika melakukan kemaksiatan ketika dalam keadaan majdzub itu sama seperti orang yang dipaksa. Ada perumpamaannya, kasakiti min syahiqin, seperti orang yang jatuh dari puncak, dari puncak jurang. Dia jatuh dari jurang, ya ibaratnya dia mau bergerak, bisa bergerak, tetapi dia kalah oleh kondisi, sehingga tidak bisa mengontrol apa yang harus dia ucapkan, akan dia perbuat dan lain sebagainya. Itu perumpamaan orang-orang yang majdzub, orang-orang yang dalam keadaan fana, orang-orang yang ada dalam keadaan ghaibah, lenyap dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu ya seperti wayang gitu tuh. Orang-orang yang majdzub itu seperti wayang, di mana yang menggerakkannya itu adalah dalang. Kalau walinya Allah Ta'ala, yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafis surah, secara zahir wali-wali majdzub ini yura mukhtaron, seakan-akan dia adalah orang yang normal, padahal wahwa yushahidu salbal ikhtiyari an nafsihi, padahal dia ini adalah orang yang menyaksikan bahwa ikhtiar, bahwa kontrol di dalam dirinya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya bisa menuruti apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Sehingga wa ala hadzal ma'na tuhmalul waqa'iul khidriyah, dan makna yang seperti inilah yang terjadi antara kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir itu diperintahkan oleh Allah untuk membunuh anak kecil. Satu. Yang kedua, Nabi Khidir ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melubangi kapal. Kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi Khidir dan Nabi Musa itu Nabi Khidir itu diperintahkan untuk mendirikan rumah yang mau roboh, gitu kan. Membunuh orang kan jelas dosa. Tapi kenapa Nabi Khidir melakukannya? Ya kondisinya sama. Nabi Khidir ini adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi, di mana di dalam hakikatnya Nabi Khidir ini diperintahkan
untuk membunuh seorang anak kecil yang secara hukum syariat belum berlaku, hukum halal dan haram belum berlaku, yang tidak memiliki dosa kok dibunuh? Iya, secara syariat tidak boleh, tapi secara hakikat ketika memang dia itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membunuh anak kecil, ya dia bunuh. Makanya wajar Nabi Musa komplain, sehingga yang pada akhirnya Nabi Musa ini tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada dalam kejadian-kejadian tadi itu. Karena Nabi Musa menggunakan syariat, sementara Nabi Khidir menggunakan hakikat. Waqa'i ikhwati Yusuf dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang penting untuk diketahui, bahwasanya terkadang orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau zikir kan biasanya la ilaha illallah, kan gitu, la ilaha illallah atau Allah Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, kan gitu secara normal ini. Nah, tapi kalau dalam keadaan jazbah, dalam keadaan fana, dalam keadaan ghaib, lenyap dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikirnya beda. Zikirnya beda. Hal ini sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah, Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah halaman 22, mengutip dari Syekh Yusuf Al-Ajami rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa ma dzakaruhu min adabi dzikri mahalluhu fi dzakiril wa'il mukhtar. Adab-adab zikir yang jumlahnya ada 20, di mana 3, di mana berapa? 5 itu sebelum zikir, kemudian 12 itu ketika berzikir, kemudian 3 itu setelah berzikir. Kita kan sudah pada tahu, yang tahu, yang nggak tahu nggak tahu. Apa aja ada pada zikir? Ngaji, makanya ya Erik ya, ngaji ada 20. Itu nanti dijelaskan di kesempatan yang lain. Udah pernah dijelaskan. Yang intinya ada 20. Ada 5 sebelum zikir, 12 ketika berzikir, dan 3 setelah berzikir. Jadi zikir itu memiliki adab. Tidak hanya zikir begitu saja, tidak. Zikir yang penting zikir nggak bisa kayak gitu. Orang ketika sowan ke kiai itu aja ada zikir, ada adabnya, ada sopan santunnya, apalagi kita menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada zikirnya, ada 20, nanti dijelaskan di lain waktu. Nah, kata beliau, wa ma dzakaruhu min adabi dzikri, dan para ulama dan apa yang telah disampaikan oleh ulama mengenai adab-adab zikir itu mahalluhu fi dzakril wa'il mukhtar. Tempatnya itu adalah berlaku bagi orang yang berzikir, yang ngerti tentang zikir dan dalam keadaan normal. Jadi kalau kita ini tidak dalam keadaan majzub, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat, ya adab-adab yang 20 itu yang harus dipakai. Yang berapa tadi? 5 sebelum zikir, 12 ketika berzikir, dan 3 setelah zikir, harus dipakai gitu. Nah, dan sebaliknya, ammal maslubul ikhtiyaru fahuwa ma'ama yaridu alaihi minal asrar. Adapun seseorang yang kontrol di dalam dirinya itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ikhtiarnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu bersama dengan rahasia-rahasia Allah yang datang kepada dirinya, bersama dengan warid, bersama dengan makna, bersama dengan kondisi yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, terkadang faqad yajri ala lisanihi Allahu 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 Allah. Jadi jangan aneh ketika kita berzikir, rajin berzikir la ilaha illallah, kemudian dengan sendirinya nih, bukan dengan keinginan kita ya,
dengan sendirinya berubah sendiri menjadi Allah, 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 Allah. Jangan aneh. Ya karena itulah kondisi orang yang apa? Bersama dengan rahasia-rahasia Allah, bersama dengan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lagi zikir kok Di tahun-tahun kemarin kan pernah viral zikir segala macam. Itu dibid'ahkan, disalahkan. Itu zikir apa itu? Kok sama kayak orang Indonesia, ibaratnya orang yang namanya Muhammad, ya, manggilnya apa? Mat. Kalau zikirnya menggunakan kata lafaz Allah, Allahu, terus disebutnya pakai salah itu kata sebagian ulama. Nah tapi di sini boleh, ini bukan boleh ya, ini adalah keadaan yang dialami oleh orang yang maslubul ikhtiar, di mana ketika dia itu berzikir tidak lagi dengan menggunakan la ilaha illallah, tidak lagi dengan menggunakan zikir Allah Allah, tetapi zikirnya adalah gitu. Bahkan ada yang lebih aneh lagi menurut kita. Zikirnya ada yang zikir la. Ya tadi karena dia adalah orang yang maslubul ikhtiar, tidak dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan ikhtiar, tidak dalam keadaan tadi bisa mengontrol dirinya, ya sehingga itulah Allah gerakan lisannya untuk mengucapkan zikir yang seperti itu, la kayak orang nyanyi. Bukan, tapi itu zikir itu la. Atau ada yang versi lain kayak gitu zikirnya tuh. Bahkan ada yang lain zikir itu. Ada yang lain lagi kayak gitu. Zikir ternyata itu kepada Allah. Atau bahkan huruf H yang mati seperti itu, zikir ternyata itu. Atau bahkan ha zikirnya ha kayak orang ketawa, tapi itu adalah zikir tuh. Makanya kalau melihat seorang wali mazhab zikir dengan redaksi seperti ini, la ha. Atau bahkan ada yang lebih aneh lagi, sautun bi ghairi harfin, ada suara tanpa huruf. Atau bahkan au takhbitun, suara yang ngacak. Makanya kayak Mama Harun, cincang keling manut cingkleng cingdeten dan seterusnya. Itu zikir ternyata. Bukan lagi nyanyi, bukan, itu berzikir. Karena beda antara orang yang waras, antara orang yang normal dengan seseorang yang sudah fana kepada Allah Ta'ala, yang dia sudah tenggelam dalam cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dia ucapkan, meskipun zahirnya seakan-akan dia sedang bernyanyi, dia sedang iseng, dia sedang main-main, ternyata semua itu adalah zikir. Nah orang yang seperti ini maka adabnya bagaimana ketika dia itu sedang dalam keadaan majzuh, maslubul ikhtiar, ikhtiarnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya adalah wa adabuhu inda dzalika at-taslim lil warid. Adabnya itu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun yang Allah berikan kepada dirinya. Jangan dilawan, karena kalau dilawan capek nanti. Tapi kembali lagi ya, orang yang dalam keadaan majzub itu berzikirnya seperti ini, kemudian mengucapkan apapun tentang yang akan datang, terutama cara ngeceknya gampang, yaitu apa yang dia ucapkan itu terjadi atau tidak. Kalau memang terjadi, berarti ucapannya benar. Kalau memang tidak terjadi, bahkan sampai dia meninggal, ya cukuplah itu menjadi sebuah kebohongan yang menjadi dosa yang ditimpakan kepada dirinya. Amma salasatu adabin allati ba'da dzikri fa awwaluha wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para ikhwan muridin,
para jamaah, para santri, para alumni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengajian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.